Dan ditambah lagi berarti ada catatan penting bahwa keterlibatan anak-anak muda di sektor pertanian adalah bagaimana mengarahkan mereka itu untuk punya minat, termasuk juga punya kompetensi untuk menggarap sektor pertanian. Kembali lagi di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang menyangkut ekonomi di Jawa Timur. Apa itu? Kita akan membahas terkait bonus demografi dan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi. Sudah hadir bersama saya, seorang anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Bapak Arbayanto. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum Mbak Yolanda dan semua pemirsa. Dan telah hadir juga menemani obrolan kita hari ini, ya ini seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Malang, Bapak Fatkul Hadi. Selamat datang, Bapak. Terima kasih Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali ya podcast Kopi Nawa ngobrolnya bertiga nih. Jadi nggak hanya dari sisi kepala wakil rakyat, tapi juga dari tokoh masyarakat. Lebih rame nanti. Semakin rame ya, dan obrolannya pasti semakin mengena nih di telinga masyarakat. Bapak, di podcast Kopi Nawa ini ada aturan mainnya. Setiap kita ngopi, setiap kita diskusi harus sambil ngopi. Oh gitu. Jadi kita ngopi dulu nih sebelum kita mulai. Kopi dulu ya. Seruput kopi, mari. Kalau 1 jam kopinya kurang kayaknya. Rumputnya harus dikit-dikit. Cukup 1 jam. Saya ingin memulai dari Bapak Arba terkait dengan bonus demografi. Ini sebenarnya itu sering banget Pak disebut oleh masyarakat, tetapi masih banyak yang belum paham sebenarnya apa sih Pak bonus demografi ini Pak? Ya, makasih Mbak Yolanda. Jadi memang betul kata Mbak Yolanda tadi ya, bahwa dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini dalam berbagai macam pertemuan-pertemuan di kampus maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas, banyak kita berbicara tentang bonus demografi. Nah, sementara tidak atau belum banyak juga sebetulnya yang tahu apa itu bonus demografi. Padahal Indonesia saat ini, termasuk Jawa Timur di dalamnya, sejak 2020 ya, kalau hitungan para ahli itu, kita akan memasuki apa yang disebut dengan masa bonus demografi. Yaitu sebuah situasi di mana bangsa Indonesia jumlah penduduk usia produktif, kalau usia produktif itu kan kira-kira ngitungnya dari angka 18 tahun ya, kira-kira 18 tahun sampai usia sudah tidak produktif lagi. Ngitung secara formalnya itu berarti di usia pensiun, kira-kira di angka 60 sampai 65 ya. Nah, jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia yang belum produktif atau sudah tidak produktif lagi. Belum produktif itu berarti anak-anak sampai remaja usia 18 tahun, kemudian usia yang sudah tidak produktif lagi di usia di atas 60 sampai 65 tahun. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bonus demografi? Kenapa kemudian dikatakan itu sebagai bonus? Karena kalau jumlah penduduk usia produktifnya besar, berarti akan ada banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa berputar dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang dalam jumlah cukup besar. Produktivitas ekonomi akan berputar, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan bonus demografi. Kita sering mendengar dalam berbagai macam kesempatan bahwa bonus demografi ini adalah kesempatan besar bagi bangsa Indonesia ya, untuk meningkatkan
progres pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi di semua sektor kehidupan, gitu kan? Itu yang selalu didengung-dengungkan di mana-mana bahwa bonus demografi itu adalah variabel utama kita untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Itu yang dimaksud dengan bonus demografi, Mbak Yolanda. Itu yang kalau mau dieksplor ya sebetulnya, saya mungkin bisa nanti bisa diperbandingkan kira-kira pendapat saya itu ya. Karena begini Mbak Yolanda, Mas Fatkul juga di beberapa negara dunia ada yang sudah pernah melewati fase bonus demografi. Negara-negara seperti Jepang, kemudian beberapa negara di Eropa termasuk Amerika itu pernah melewati apa yang disebut dengan masa bonus demografi. Mereka ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang begitu luar biasa. Tetapi yang kadang dilupakan oleh banyak kalangan, bonus demografi itu beberapa negara tercatat sebetulnya pernah hampir melewati masa bonus demografi tetapi gagal untuk mengelola bonus demografinya. Sehingga apa yang terjadi? Bukan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Arab Spring itu membuat beberapa negara-negara di kawasan Jazirah Arab itu memanfaatkan bonus demografi itu menjadi bonus milisi. Ya, beberapa negara-negara di Amerika Latin bonus demografi yang tidak terkelola disambut dengan baik oleh pemerintahnya menyebabkan wilayah-wilayah di Amerika Latin bonus demografi itu akhirnya menjadi bonus kriminalitas. Iya, benar. Bonus demografi itu tidak seperti diskon di minimarket. Kalau diskon di minimarket, katakanlah Mbak Yolanda ya, di minimarket A begitu ada diskon minyak goreng 50% begitu. Iya. Kalau Mbak Yolanda beli, Mbak Yolanda dapat untung. Tapi kalau Mbak Yolanda tidak beli, Mbak Yolanda tidak mendapat kerugian. Iya. Apalagi musibah, ya kan? Enggak kan? Tapi bonus demografi itu harus dibeli, harus dikelola, harus direncanakan, dan harus dimanfaatkan. Karena kalau tidak dikelola, tidak dibeli, tidak dimanfaatkan, maka bonus demografi itu akan menjadi musibah demografi. Bukan sia-sia. Kalau sia-sia enak, kalau sia-sia itu musibah. Berarti nggak ada musibah gitu aja, cuma nggak dapat untung gitu kan. Nah, tapi kalau bonus demografi itu tidak dikelola, tidak direncanakan, anak-anak muda yang usia produktif, secara emosional dia begitu bersemangat, ya. Kemudian dia butuh ruang aktualisasi diri yang begitu luar biasa, tetapi tidak dikanalisasikan dengan baik, tidak direncanakan, tidak disiapkan oleh negara, mereka akan potensi itu tidak ke arah yang konstruktif, bukan ke arah yang positif, tapi akhirnya menjadi negatif. Destruktif. Ada menjadi bonus kriminal. Bayangkan Mbak ya, nggak usah satu Indonesia gitu ya. Sampai misalnya di kecamatan ya, kecamatan apa Mbak? Saya Kecamatan Sawahan. Kecamatan Sawahan. Jumlah penduduk orang tuanya hanya 10%, anak-anaknya hanya 15%, yang anak-anak mudanya semangat semua itu 75% di kecamatan itu, tapi nggak punya pekerjaan semua. Apa yang akan terjadi? Wah, bahaya ini, tingkat kriminal bisa tinggi ini. Nah, itu yang saya karena maksud. Mereka mencari ruang. Betul, artinya kita kalau mau mendiskusikan tentang bonus demografi itu jangan hanya melihat bahwa bonus demografi itu adalah potensi ekonomi, tetapi dia akan menjadi potensi kerusakan kalau negara tidak siap memberdayakan anak-anak muda. Dari paparan Bapak Arba yang begitu luas, Pak, kalau Bapak Fatkul Hadi melihatnya seperti apa? Apakah kehadiran bonus demografi di Jawa Timur ini benar-benar bisa dikatakan sebagai bonus yang membawa dampak positif, atau justru ini masih perlu diusahakan, atau seperti apa Pak jenengan melihatnya? Jadi saya masuk ke, misalkan anak muda dulu ya, ini masuk ke Jawa Timur. Kalau kita lihat data di Jawa Timur itu per 2020 aja, usia di angka 15 sampai 30 tahun itu sudah 8 sampai 9 juta anak muda. Nah, ini kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, tadi sampaikan oleh Mas Arba, ini akan menjadi bumerang buat kita. Jadi kita harus melihat betul bahwa bonus demografi ini kan potensi besar bagi kita. Kenapa? Karena memang usia anak mudanya itu memang luar biasa besarnya. Karena itu kemudian ke depan memang ya ini harus kita kelola. Hari ini apakah sudah terkelola dengan baik? Ya kita dalam proses mengelola itu. Saya kira kalau di Jawa Timur kondisinya seperti itu, Mbak.
Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ngopi lagi. Saya seruput lagi. Iya, seruput lagi. Nah, sesi keduanya mungkin kita bisa memperdalam upaya-upaya apa dari yang pemerintah. Nanti saya akan jawab dari sektor. Gitu kan. Tadi kan juga sudah disampaikan oleh Bapak Fatkul Hadi juga terkait data di Jawa Timur. Jumlah penduduk produktif ini memang cukup besar seperti itu. Nah, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun dari DPRD Jawa Timur sendiri ini seperti apa untuk menyiapkan ruang agar kehadiran bonus demografi ini tidak menjadi hal yang negatif, Pak? Ya, kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, baik eksekutif dan legislatif, sebetulnya sudah membawa tema arus utama ya, dalam setiap program dan kegiatan di semua OPD. Setidaknya saya di Komisi B ya, DPRD Provinsi Jawa Timur, di semua sektor ya, semua OPD itu bagaimana setiap kegiatan dan program kita itu diorientasikan untuk dalam rangka membangun keterlibatan anak-anak muda, mempersiapkan mereka, termasuk memberdayakan mereka secara ekonomi melalui pendekatan-pendekatan program yang kita gelar ya, yang dilakukan oleh pemerintah bersama eksekutif dan legislatif tentunya, pendekatan anggaran yang kita lakukan. Misal saat ini di Dinas Pertanian ya, kita kan Pak Presiden kita mencanangkan gerakan untuk swasembada pangan. Ada banyak aktivitas program kegiatan yang berbasis anggaran yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan kita. Jawa Timur misalnya produksi beras, kita ditargetkan untuk meningkatkan produksi berasnya sampai 4 juta ton dari yang semula. Ya. Nah, ada konsekuensi terhadap peningkatan kapasitas produksi itu. Harus bertambah lahan yang digarap untuk penanaman padi. Harus bertambah juga petaninya, ya kan? Dan ditambah lagi berarti ada catatan penting bahwa keterlibatan anak-anak muda di sektor pertanian adalah bagaimana mengarahkan mereka itu untuk punya minat, termasuk juga punya kompetensi untuk menggarap sektor pertanian. Nah, hari ini anak-anak muda kita kan sangat melek teknologi ya, sehingga dalam konteks membangun keterlibatan anak-anak muda itu kita punya keinginan untuk memodernisasi sektor pertanian. Anak-anak muda kita akan terlibat tanpa harus terimajinasikan di dalam benaknya menjadi petani itu berarti kotor, penuh lumpur, berkeringat, kepanasan, pendapatannya rendah dan seterusnya yang membuat mereka tidak berminat untuk masuk menjadi petani. Itu misalnya di sektor pertanian. Kemudian juga ada di sektor perikanan. Ya, bagaimana anak-anak muda kita itu sudah mulai dibangun ketertarikan dan minatnya untuk bergerak di sektor perikanan, diberdayakan secara ekonomi melalui intervensi dan afirmasi kebijakan dan anggaran yang secara khusus diperuntukkan untuk anak-anak muda. Kemarin di rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, saya selalu menyampaikan bahwa harus ada kebijakan khusus terkait misalnya kelompok tani khusus anak muda. Karena intervensi kebijakan dan program itu sekarang kalau menggunakan mekanisme reguler yang normal hari ini, poktan-poktan yang sudah ada itu isinya orang-orang tua semua. Oke, benar. Nah, bagaimana kemudian ada program-program yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, itu yang secara khusus bunyi di dalam mata anggaran itu diperuntukkan untuk anak-anak muda. Tentu tidak bisa kalau program yang sifatnya stimulasi begitu, itu kita berharap akan langsung sukses. Karena ada try and error, anak-anak muda masih belajar dan sebagainya. Pemerintah harus bisa berani untuk berspekulasi, punya program yang tingkat kesuksesannya tidak bisa kemudian dijangkau dengan tingkat kesuksesan sebagaimana normalnya kegiatan dan program pada umumnya. Oke. Pak Fatkul, kira-kira nih sebagai seorang tokoh masyarakat yang sudah mendengarkan paparan nih terkait program pemerintah Jawa Timur di bidang pertanian ataupun perikanan, apakah menurut jenengan ini sudah cukup untuk menjawab kebutuhan dari para pemuda? Apakah pemuda hari ini tertarik dengan pertanian, peternakan atau seperti apa, Pak? Itu yang jadi problem hari ini, Mbak Yola.
Jadi memang betul bahwa lapangan kerja tertinggi itu kalau di Jawa Timur itu di bidang pertanian, itu betul. Tapi yang jadi problem adalah anak muda hari ini itu tidak cukup tertarik dengan tradisional farming. Maka kemudian program dari pemerintah ini itu harus digeser ke modern farming. Jadi kalau kita melihat misalkan di pendekatan agribisnis yang sifatnya sustainable itu pendekatannya harus modern farming. Jadi pertanian itu tidak dikelola secara ekstensif lagi, tidak dikelola secara tradisional. Kita harus mengelola secara intensif, secara modern. Misalkan pada persoalan bagaimana alat bantu untuk pertanian, itu ya jangan kemudian yang alat bantunya sudah teknologi 20 tahun yang lalu. Harus teknologi yang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu yang kemudian itu diperbantukan ke masyarakat. Sehingga kemudian anak-anak muda ini tertarik. Kalau misalkan ngomong teknologi pertanian, teknologinya teknologi 20 tahun yang lalu misalnya. Waduh berat itu Mbak. Anak-anak muda kita tambah menjauh itu dari dunia pertanian. Karena apa? Minat kerja anak muda hari ini itu lebih banyak tertarik ke digital. Karena itu kemudian harus disambung antara dunia pertanian yang tradisional itu ke dunia digital. Apa? Modern farming, pertanian modern yang berbasis digital. Jadi misalkan nyemprot jangan lagi pakai semprot manual, pakai drone misalkan. Itu menarik buat anak-anak muda. Kalau bisa juga pakai HP yang otomatis pakai remote. Itu. Jadi sambil ngopi di warung kopi ngobrol sama Mbak Yolanda, dia nyiram tanaman, gitu kan? Gambarannya begitu. Gimana? Orang kalau di sini memelihara ikan nila itu dengan tambak yang perawatannya tradisional. Kalau di Jepang ikan nila itu menjadi salah satu komoditi ekspor yang luar biasa ke Amerika dan terbesar itu. Dari Jepang itu ekspor ikan nila itu paling besar ke Amerika Serikat dan itu dipelihara secara modern. Seluruh sistem pemeliharanya itu digital, ngasih makan digital, ngecek oksigen air itu digital dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan kalau kita mau. Nah, kalau kita mau, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu merealisasikan hal itu, Pak? Ya, gimana? Ada beberapa tantangan. Kalau mampu harus mampu. Harus mampu, tapi mampu nggak pertanyaannya? Beberapa tantangan. Ini beberapa tantangan itu. Pertama, sebetulnya kalau kita amati Mbak Yolanda, anak-anak muda kita, termasuk Mbak Yolanda juga masih kategori anak muda. Ya, masih. Gen Z gitu ya. Lebih banyak memang sekarang bergerak di dunia ekonomi itu terbesar itu di ekraf. Iya. Ekonomi kreatif. Di ekraf. Menjadi konten kreator, kemudian menjadi event organizer, kemudian beberapa aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif lainnya yang kalaupun ditarik ke aktivitas ekonomi fundamental, ekonomi fundamental misalnya sektor pertanian, perkebunan, ya kan, kemudian pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, itu kan sektor-sektor fundamental, ya kan, sektor-sektor yang memang faktanya itu adalah tulang punggung kehidupan ekonomi kita. Untuk menarik minat itu anak-anak muda perlu upaya lebih bagi pemerintah. Yang kedua tentu secara anggaran, karena mengerjakan pekerjaan yang berbasis teknologi itu tidak bisa kalau kemudian hanya anggarannya itu diperuntukkan untuk pengadaan alatnya, tetapi juga pemahaman dan kemampuan, kompetensi untuk mengoperasikan, begitu kan? Nah, anggaran-anggaran dampingan selain juga penyediaan sarana dan prasarana itu juga perlu disediakan, sehingga mereka bisa dilatih, tidak hanya didatangkan. Kemudian juga pelembagaannya. Jadi pelembagaan bagaimana membangun dan membentuk komunitas-komunitas anak muda yang bergerak di sektor-sektor fundamental, ekonomi secara fundamental itu tadi, itu harus bisa dilembagakan. Karena sekali lagi intervensi kebijakan berbasis anggaran negara itu tentu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga perlu pelembagaan-pelembagaan itu tadi. Nah, anak-anak muda kita pun juga, Yolanda, sekarang pun kalau mau bergerak di sektor ekonomi yang berbasis digital, kita nggak pernah membayangkan loh Mbak Yolanda kalau
zaman dulu. Mungkin kalau Mbak Yolanda enggak ya, kalau saya sama Mas Fatkul ya enggak pernah membayangkan akan ada usaha bisnis hotel yang dia tidak punya satu pintu hotel, kamar hotel, tapi dia bisa menjadi pengusaha hotel besar. Ya kan? Ada sekarang apa bisnis-bisnis jual kamar lewat secara online begitu kan, kamar hotel. Tidak pernah kita membayangkan, saya sama Mas Fatkul dulu itu ada orang bisnis ojek, ya kan? Tapi nggak punya satu unit sepeda motor, jangan-jangan. Ya kan sekarang apa? Ada Gojek, ada Grab, ya kan, ada apa segala macam bisnis ojek online. Gitu kan. Nah, perkembangan ekonomi berbasis digital itu sudah sedemikian luar biasa. Gitu. Jangan-jangan pemerintah itu sudah keduluan, mengintervensinya itu sudah keduluan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mendorong anak-anak muda itu untuk terlibat dalam proses ekonomi di sektor ekonomi fundamental tadi. Karena tulang punggung kita di situ dan lapangan kerja kita itu sebagian besar adalah lapangan kerja informal. Sebagian kecil yang itu lapangan kerja formal, basisnya ijazah, begitu-gitu itu formal gitu kan. Tapi sebagian besar kita di informal, nah, dan itu di fundamental itu. Kira-kira Pak, untuk ide-ide yang luar biasa cemerlang itu, apakah anggaran Jawa Timur cukup Pak? Dari ide bagaimana menciptakan kemauan anak muda ini, memberikan bantuan segala macam, apakah cukup Pak? Saya tidak termasuk yang pesimis ya. Saya masih merasa optimis bahwa karena membangun investasi ini kan, investasi sumber daya manusia bisa dianggap begitu ya. Tentu tidak bisa dalam 1-2 tahun, gitu kan. Stimulasi intervensi kebijakan itu sekarang sedang dibangun oleh kita ya, di eksekutif dan legislatif. Yang tentunya butuh banyak masukan dari dari teman-teman semua ya, dari masyarakat. Kira-kira sektor apa saja yang itu bisa didesain untuk melibatkan anak-anak muda dalam menggerakkan roda ekonomi. Optimistisnya itu yang dipegang harus optimis. Kalau saya sih melihat begini, jadi pemerintah Jawa Timur harus optimis, iya. Anggota dewan apalagi. Oh iya harus. Kalau nggak optimis nanti nggak itu suara. Salah satu yang kemudian menjadi solusi itu adalah begini, bahwa hari ini itu harus ditelusur lagi, misalkan terkait dengan kurikulum pendidikan di SMK. Terutama SMK ya, karena ini kan kejuruan. Apakah kurikulum yang diajarkan di SMK itu sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja yang hari ini ada? Contoh misalkan, hari ini mayoritas adik-adik itu pengennya di sektor informal, ekraf misalkan. Apakah di SMK itu diajari misalkan cara kemudian itu menjadi seorang marketing digital, marketing melalui digital itu kan, diajarin apa enggak? Jurusannya ada apa tidak? Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau itu tidak ada, mungkin bisa diintervensi dulu dari situ. Jadi pemerintah provinsi mungkin tidak perlu dana karena SMK sekarang kan sudah banyak, sudah ada banyak kan. Tinggal kemudian dibenerin kurikulumnya, dilingkan dengan kebutuhan yang di dunia kerja. Itu penting itu. Karena itu kan kemudian bisa dilakukan segera atau intervensinya itu melalui dinas pendidikan. Saya kira teman-teman dewan bisa mendorong itu melalui gubernur lah nanti untuk kemudian itu ada intervensi terkait dengan apakah kurikulumnya itu sudah cocok dengan kebutuhan dunia kerja atau tidak. Kan itu. Yang kedua tentu kemudian yang tadi itu ekonomi kerakyatan. Saya kira tadi Mas Arba juga sudah menyampaikan bahwa di ekonomi kerakyatan itu ada koperasi juga kan, mungkin bisa didorong kan. Yang ketiga jangan lupa juga bahwa hari ini salah satu isu yang kemudian menjadi concern anak muda itu Mbak, itu adalah persoalan kesehatan, terutama kesehatan mental. Ingat hari ini adik-adik kita itu sangat familiar dengan gadget, dengan handphone. Ya khawatir kemudian ini akan berpengaruh terhadap mental mereka. Karena itu kemudian pemerintah provinsi ke depan juga harus tidak boleh abai dengan kesehatan mental dari adik-adik ini. Yang terakhir menurut saya, yang penting juga ya, anak-anak muda ini harus didorong masuk ke dunia politik. Kenapa? Karena mereka kalau masuk ke dunia politik, Mas Arba ini sudah masuk ke dunia politik dan termasuk anak-anak muda. Ini bisa menciptakan kebijakan yang inklusif, yang kemudian familiar dengan kebiasaan mereka sendiri.
Kalau mereka tidak masuk politik, maka khawatirnya kemudian kebijakan politiknya itu tidak kemudian itu tidak ramah pada mereka, sama mereka, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau persoalan anggaran, Mas Dewan lah yang tahu. Iya, paham ya. Kita sebagai masyarakat hanya memberikan aspirasinya. Saya lebih mendorong ke solusinya aja. Oke, mari kita ngopi lagi. Oke. Setiap hari pasti ngopi nggak, Pak? Ngopi lah, minimal pasti 1 ya. gelas. Anak muda juga gitu. Kalau sehari nggak ngopi rasanya badannya lemes gitu. Itu kebiasaan anak muda. Nah, menyambung Pak Fatkul terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait kesehatan mental dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arba bahwasannya masyarakat atau anak muda hari ini tuh lebih banyak bekerja di sektor formal. Data yang kami tangkap itu ada sekitar 38,27% usia produktif itu bekerja di sektor formal, sementara sisanya di sektor informal. Nah, pertanyaan yang muncul adalah dengan jumlah pekerja di sektor informal yang begitu besar, kira-kira bagaimana pemerintah dapat memberikan kepastian terhadap jaminan kesehatan termasuk kesehatan mental itu tadi dan berbagai macamnya menurut jenengan, Pak? Saya kira kan pemerintah sekarang sudah cover ya, BPJS itu semua masyarakat kan tercover BPJS. Tinggal kemudian memastikan bahwa layanan BPJS-nya itu menjangkau betul atau tidak ke anak-anak muda ini. Karena saya khawatir kemudian kan ini persoalan kesehatan mental ini kadang-kadang kan anak-anak muda kan malu untuk mengungkapkan. Saya ada masalah misalkan secara psikologis misalkan. Ini harus dijemput, Mas. Artinya kemudian petugas kesehatan itu harus betul-betul memberikan layanan secara lebih intens ke anak-anak muda. Jangan sampai kemudian mereka justru tertutup. Kalau ada problem mereka tertutup, kemudian ada masalah di belakang hari. Ini yang jadi problem. Harus ada kebijakan yang secara khusus itu, ya, itu kemudian dibuat untuk kemudian yang membuat anak-anak muda ini menjadi lebih terbuka kalau ada persoalan. Tapi ini memang menjadi isu. Di Amerika itu, Mbak, misalkan, hari ini banyak anak muda itu yang beralih dari handphone Android ke handphone manual lagi. Yang nggak bisa chat WA, yang bisanya cuma SMS itu. Karena apa? Mereka menghindari pengaruh dari handphone ini ke otak. Itu sudah ada kesadaran itu. Nah, saya tidak tahu di Indonesia akan mengikuti itu apa tren itu atau tidak. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana, Pak? Itu. Tapi menarik tadi data yang disampaikan oleh Mbak Yolanda. Jadi pekerja sektor formal kita itu ada sekitar 38,2%. Artinya begini, memang kalau mau diupayakan dari sisi pertumbuhan ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi begitu ya. Upaya kita untuk biasanya pemerintah ini kan menarik investor ya, bahasa kampanyenya ya, menarik investor besar sehingga bisa tumbuh berkembang sektor industri dan itu diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Sebetulnya yang dihitung itu hanya masuknya modal dalam skala besar, gitu. Katakanlah ke Jawa Timur, kemudian berdiri pabrik-pabrik menyerap tenaga kerja, yang sebenarnya penyerapan tenaga kerja itu kalau dari sisi kebutuhan untuk menurunkan angka pengangguran tidak signifikan. Tapi dari sisi masuknya modal dalam jumlah besar ke misalnya ke Jawa Timur begitu, itu akan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi. Tetapi belum tentu itu menciptakan lapangan kerja dan menjawab persoalan pengangguran yang alhamdulillah kalau di Jawa Timur kita rendah. Justru malah sebetulnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu kalau ingin melibatkan anak-anak muda menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi terutama ekonomi fundamental kita ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan program-program yang sifatnya pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bisa melalui pendekatan koperasi, kelompok-kelompok tani, kelompok peternak ya, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan itu yang memang diorientasikan secara mata anggaran itu memang berbunyi itu untuk kelompok-kelompok anak muda. Karena faktanya anak-anak muda kita sekarang semakin besar.
Jawa Timur itu mendahului bonus demografinya daripada nasional. Jadi nasional masih di 2021, 2020 kita sudah bonus demografi. Dan lapangan pekerjaan di Jawa Timur sudah cukup ya Pak untuk menjawab bonus demografi tersebut? Kira-kira? Kalau bicara lapangan kerja itu orang akan cenderung berpikir sektor formal. Jelas tidak akan bisa mencukupi kebutuhan untuk kita menurunkan angka pengangguran. Sektor formal itu kalau di indeks kinerja pemerintah ya, kita ada indeks TEL gitu ya. Indeks TEL itu menghitung total jumlah modal yang datang ke Jawa Timur di beberapa wilayah-wilayah begitu dengan pendapatan masyarakat. Akan kelihatan kalau pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia ini kan Jawa Timur termasuk yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Tetapi indeks TEL-nya rendah, artinya kesenjangan antara datangnya modal dengan kesejahteraan masyarakat itu tidak terlalu tinggi. Ada beberapa provinsi di Indonesia itu yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi indeks TEL-nya tinggi. Artinya investor datang besar-besaran biasanya di provinsi-provinsi yang sektor pertambangan. Pengaruh ke masyarakat rendah. Pengaruh ke masyarakat rendah. Pengaruh ekonomi. Nah, saya ingin berbicara begini. Kalau pendekatannya itu untuk memecahkan persoalan bagaimana anak-anak muda itu bisa mendapat pekerjaan adalah dengan pendekatan sektor formal, tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Sepinter-pinternya Bu Khofifah untuk mendatangkan investor dalam jumlah besar dengan infrastruktur kuat, segala macam investor datang besar-besaran ke Jawa Timur. Jawa Timur menjadi negara tujuan investasi tertinggi se-Indonesia atau mungkin kawasan Asia Tenggara misalnya, itu tidak akan menjawab kebutuhan kita untuk memberdayakan anak-anak muda kita memiliki pekerjaan. Justru sebetulnya kebijakan orientasi anggaran kita itu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi. Itu jauh lebih menjawab karena dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi informal. Sisi informal. Anak-anak muda menjadi petani yang modern, menjadi peternak yang modern, bukan hanya dari sisi produksinya dia modern, tapi juga dari sisi pemasarannya menjadi modern, gitu kan? Bisa jadi malah kalau kita bisa mencapai situasi tersebut, peternakan dari Jawa Timur ini mensuplai pasar nasional bahkan yang itu dilakukan dengan cara online misalnya. Nah itu yang saya sebenarnya mengarah pada sektor informal yang harus kita tumbuh kembangkan. Penguatan di sektor informal, mengajak para pemuda ini ke sektor informal. Betul. Itu ya Pak. Dari sektor formal dan sektor informal, kira-kira nih untuk menindaklanjuti terkait dengan akses politik itu tadi dari para anak-anak muda ini itu bagaimana Pak? Apakah dari pemerintah Jawa Timur sendiri itu sudah menyiapkan ruang untuk mereka atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat ini fenomena ya Mbak Yolanda. Mungkin kita tahu di mana kemarin di Tibet, di Tibet ya, di Tibet, kemudian Nepal ya. Kemudian dalam beberapa fenomena peristiwa politik terakhir kita di Indonesia nasional, sebetulnya anak-anak muda kita itu punya kepedulian yang tinggi. Kita juga bisa lihat di medsos ya. Punya kepedulian yang tinggi terhadap situasi politik. Kalau saya berkesimpulan begitu. Kenapa? Karena kelihatan para yang berkomentar di medsos terhadap pemberitaan politik tertentu itu banyak anak-anak muda. Tetapi biasanya mereka komentar meluapkan emosi, kemudian menumpahkan kegalauan, ya, kemudian kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan. Itu sebetulnya indikasi penting bahwa anak-anak muda kita itu punya kepedulian politik yang tinggi. Tinggal bagaimana kemudian bagi saya gitu ya sebagai seorang politisi bagian dari pemerintahan, pertama harus mampu untuk menunjukkan kerja yang nyata bagi untuk keberpihakan pada kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda, terutama soal pekerjaan, soal pemberdayaan ekonomi gitu kan. Yang kedua, kita tidak cukup kalau hanya bekerja punya kebijakan untuk berpihak pada anak-anak muda, tapi kita harus tunjukkan memang. Jadi harus bekerja dan memang betul-betul tampak, kelihatan bekerja. Era medsos kan begitu sekarang. Cuma tidak berarti terus merekayasa seolah-olah bekerja, gitu kan tidak, gitu kan. Kebijakan-kebijakan kita misalnya di Komisi B, Mbak Yolanda,
Mas Fatkul ya. Sekarang kita lagi mendorong perda tentang perlindungan petambak garam dan pembudidaya ikan. Ya, sekarang ini selain juga ada perda tentang pengelolaan hutan. Perda tentang pergaraman dan pembudidaya ikan itu mengorientasikan tujuan utama kami itu adalah bagaimana pada satu sisi melindungi para petambak garam kita supaya tidak dirugikan dengan permainan-permainan kelompok-kelompok tertentu yang memainkan harga garam misalnya. Yang kedua melembagakan para petambak garam dan para pembudidaya ikan sehingga mereka punya akses untuk mendapatkan permodalan termasuk juga pasar. Kemiskinan kita itu kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Jadi rakyat kita itu miskin bukan karena malas bekerja, tetapi rakyat kita itu miskin karena tidak mendapatkan akses yang cukup untuk permodalan, untuk pasar, kebijakan dan sebagainya. Penyebab utamanya di situ. Itu yang kemudian kami di Komisi B di periode awal ini mendorong untuk terbitnya perda tentang perlindungan petambak garam dan pembudidaya ikan. Tujuannya untuk apa? Supaya garam kita itu secara nasional, memang kontributor utama garam nasional itu adalah Jawa Timur gitu ya, akan semakin mensejahterakan masyarakat. Efeknya nanti anak-anak muda itu akan melihat menjadi banyak petambak garam kita itu yang anak-anaknya itu sudah nggak mau lagi jadi petambak garam. Karena semakin miskin sekarang jadi petambak garam. Tidak ada upaya untuk mengadvokasi bagaimana supaya garam itu bisa menjadi mensejahterakan. Kurang diminati lah. Hanya nggak diminati. Nah sekarang kita ingin agar garam kita itu nanti betul-betul disupport secara sistem oleh pemerintah. Negara hadir terhadap persoalan-persoalan garam, gitu kan? Pak Fatkul, dari berbagai langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Arba ini, kira-kira bagaimana jenengan melihat tantangan bagi anak muda atau usia produktif dalam menghadapi bonus demografi ini? Ya, kalau saya kira tantangan terbesar bagi kita itu adalah bagi anak-anak muda, itu adalah bagaimana kemudian mereka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pertama itu, ini adaptasi, persoalan adaptasi. Yang kedua, bahwa upaya-upaya yang dilakukan tadi seperti disampaikan oleh Mas Arba, baik itu melalui pemerintah provinsi atau melalui teman-teman dewan, itu saya kira sudah cukup bagus. Tinggal kemudian itu sekali lagi ini dicari ini loh apa namanya. Jadi jangan kemudian gini, ngambil kebijakannya itu kebijakan yang populis tapi tidak aplikatif di anak-anak muda. Contoh tadi, perda itu kemudian populis, tetapi kemudian apakah aplikatif? Anak-anak muda mau menerima? Apakah dengan perda itu kemudian anak-anak muda mau terlibat menjadi petani garam lagi atau tidak? Kan gitu. Belum tentu. Maka kemudian kembali lagi, perdanya harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan secara teknis yang kemudian menstimulir anak-anak muda ini untuk mau kemudian itu menjadi terlibat di dalam proses menjadi petani garam misalkan tadi itu, atau misalkan menjadi petani secara umum misalkan di hutan, di apa segala macam kan. Hari ini banyak tuh. Dan memang hari ini kan problem itu kan gini, banyak petani kita ini kan usianya sudah sepuh semua, yang muda-muda sudah tidak mau. Tapi mau jadi petani, nggak mau jadi nelayan. Maunya kerja di kantor, mereka kebanyakannya. Enggak, ini kan juga persepsi bahwa petani itu kadang-kadang dikira hasil dari bertani itu kecil, miskin akhirnya nanti. Kan belum tentu. Bahwa petani itu bisa sangat kaya loh, Mbak. Di tempat saya ada petani yang sangat kaya, bukan karena tanahnya luas. Tapi karena dia pinter kemudian itu dari tanah yang dia miliki itu produktivitasnya meningkat. Contoh misalnya begini, 1 hektar sawah misalkan, ketika tidak dikelola dengan baik, ya dia hasilnya cuma 4 ton, misalkan, 1 kali panen. Tetapi ketika kemudian lahannya diolah dulu, segala macam, itu panennya bisa 6 ton. Dan 3 kali dalam 1 tahun. Dan 3 kali dalam 1 tahun. Ya kalau 3 kali dalam 1 tahun itu biasanya totalnya sama. Totalnya sama hasilnya dengan 2 kali 1 tahun. Ini kan persoalan, kembali lagi persoalannya adalah bahwa tawaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu harus diikuti dengan langkah-langkah teknis yang kemudian membuat anak muda itu tertarik di situ.
Pertanyaannya Pak, langkah teknis seperti apa agar anak muda ini mau bertani, mau menjadi nelayan dan berbagai macam lainnya? Seperti apa Pak? Satu kasus misalnya yang tadi saya sampaikan soal perda tentang perlindungan petambak garam, Mbak Yolanda. Setelah nanti perda ini kita sahkan, tentu kami juga akan mendorong agar gubernur menerbitkan peraturan gubernur, termasuk petunjuk-petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang terutama yang pasal-pasal yang itu memang penting dan diorientasikan kenapa perda ini kami dorong begitu ya, untuk diterbitkan. Misalnya salah satu poinnya itu adalah bagaimana mendorong supaya ada perlindungan kebijakan yang sifatnya melindungi terhadap harga garam. Upaya yang dilakukan oleh kami yang sekarang kami dorong ya kebijakannya adalah bagaimana para pelaku industri garam itu menyerap garam rakyat. Garam yang sekarang ini diproduksi oleh masyarakat kita terutama yang sebagian besar di wilayah Madura ya, itu terserap dengan harga yang berkualitas. Yang kedua, kami juga mendorong dengan perda itu ada kewajiban kita untuk memodernisasi instrumen produksi garam. Jadi garam kita itu di Madura ya, terutama yang paling banyak kan Madura ya. Sekarang itu NaCl-nya itu di bawah standar garam industri, di bawah 97,5. Mereka garam kita itu, Mas Panjul, itu di angka 91 sampai 92 rata-rata. Kenapa kemudian kami sebut sebagai garam rakyat? Padahal kalau modernisasi infrastruktur untuk produksi garam itu sudah diupayakan oleh pemerintah, maka garam itu nanti NaCl-nya itu di angka 97, bisa masuk langsung dia ke sektor industri. Impor garam kita itu sebenarnya impor garam industri yang masuk ke pabrik-pabrik pakan, kosmetik, apa segala macam itu di situ. Harapan kita tentu kalau sudah ada perlindungan terhadap pasar tata niaganya supaya berpihak pada kesejahteraan petambak garam, infrastruktur produksi garam juga dimodernisasi, kelembagaannya diperkuat, maka efeknya nanti ekspektasi anak-anak muda untuk menjadi petambak garam itu meningkat. Kan otomatis nyambet gawe kan untuk penghasilan yang sing sumbut dulu kan. Iya, benar. Terus enggak sumbut nyapa aku harus melok bapak aku jadi petambak garam kan gitu kira-kira. Gitu kan. Nah, ini yang sedang kita dorong. Produksi garam lebih mudah, terlindungi secara pasar dan tata niaganya, kemudian akses terhadap pasarnya pun juga akan lebih mudah. Kita mendorong perda kita ke arah sana, sehingga kita berharap setelah terbitnya perda ini nanti kita sahkannya, gubernur secepat mungkin untuk segera menerbitkan perda. Karena perda ini jadi macan kertas kalau tidak ada Panjul tadi, kalau nggak ada instrumen-instrumen kelanjutannya oleh eksekutif untuk didorong begitu percuma. Berarti luar biasa sekali ya, dan obrolan ini pasti akan semakin panjang kalau kita terusin nggak ada ujungnya. Tapi ini pertanyaan terakhir nih, nanti bisa disampaikan Pak pesan dari Pak Fatkul untuk anak muda pun nanti juga Bapak Arba. Mungkin bisa dari Pak Fatkul dulu pesan untuk anak muda. Satu, menurut saya anak muda ini kan ya karena semangat mudanya ya jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, bahwa tidak ada hari ini itu sesuatu yang kemudian tidak bisa menghasilkan rezeki, menghasilkan duit lah, menghasilkan uang. Dan ini anak-anak muda punya potensi yang sangat besar. Saya kira misalkan contoh tadi pada persoalan garam tadi, petani garam. Mungkin kalau anak-anak mudanya tidak mau dilibatkan menjadi petani garamnya, mungkin mereka dilibatkan dalam marketingnya, penjualannya. Mereka lebih canggih lah menjual secara online, menjadi affiliate. Saya ingat belakangan ini lagi rame namanya masjid affiliate. Jadi di situ anak-anak muda dilatih menjadi affiliate untuk jualan macam-macam. Saya kira nanti bisa juga jual garam kan? Anak-anak mudanya itu jualan garam. Jadi pesan buat adik-adik. Paket garam. Jadi pesan buat adik-adik jangan nyerah. Hari ini dengan dunia digital seperti ini, saya yakin adik-adik ini akan bisa survive ke depan. Dan jangan ini Jawa Timur ini ending bonus demografinya 2040.
2040 atau 45 ya. 2045. Jangan sampai lebih dari itu kemudian kita tidak bisa memanen potensi besar itu. Karena itu teman-teman Dewan melalui Dewan, teman-teman Provinsi Jawa Timur melalui Dewan juga harus mendorong pemerintah Jawa Timur untuk serius betul kemudian menangkap peluang ini menjadi sebesar-besarnya untuk kemudian itu berpotensi mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Kira itu. Ya, kalau dari Pak Arba sendiri bagaimana Pak? Ya. Pesannya untuk anak muda nih. Arek-arek Jawa Timur itu sudah dikenal bahkan di pentas global bahwa anak-anak muda Jawa Timur, arek-arek Surabaya itu petarung, Mbak. Ya. 10 November itu menjadi momentum penting untuk menunjukkan anak-anak muda Jawa Timur itu jangan dipandang remeh. Ya. Ini adalah energi besar bagi kita yang kalau kita sambut ya, kita persiapkan anak-anak muda kita terutama yang di Jawa Timur ini, saya yakin ya anak-anak muda Jawa Timur itu seperti mutiara ya. Di gua neng galengan sekalipun ya tetap mutiara ya kan, tetap kuat dan bersinar. Saya punya harapan yang besar bahwa anak-anak muda kita, arek-arek Jawa Timur ini punya semangat yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak harus ya, tidak harus. Ini menjadi penegasan penting ya. Tidak harus masuk sektor formal. Jangan banyak bermimpi. Pekerjaan itu berarti harus pakai seragam, jadi karyawan, jadi PNS. Tidak berarti itu buruk ya. Tetapi melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di lingkungan sekitar, potensi apa saja di sekitarnya itu jauh lebih baik dan bisa melibatkan diri dan keluarganya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi informal, itu akan lebih punya nilai kontribusi yang luar biasa daripada kemudian kita bergantung pada pekerjaan di sektor formal. Jasa, tampung semua, nggak akan tertampung. Nanti malah akhirnya kita terjebak bagaimana menumbuhkan lapangan kerja dengan pendekatan sektor formal, datangkan modal investor, ya kan, dengan pajak murah ini apa segala macam, tapi lapangan kerja yang diciptakan tidak bisa menjawab persoalan pengangguran kita. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Fatkul, ya, Pak Arba. Sama-sama. Senang sekali. Hari ini di podcast Kopi Nawa kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dari anggota DPRD Jawa Timur, juga dari tokoh masyarakat Kabupaten Malang. Intinya adalah bonus demografi ini tidak bisa untuk ditunggu, tapi harus dibangun mulai sekarang. Sampai bertemu di Kopi Nawa episode selanjutnya. Bye-bye. Ngopi lagi kita. Ngopi lagi.